Salam, tak tergoyahkan. Mari kita bangun keberanian melalui rumah yang Allah dirikan. Firman Tuhan memberi semangat dalam Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di tahun 1850, arsitek Sir Joseph Paxton menyerahkan rancangannya untuk bangunan yang akan menjadi London's Great Exhibition pada tahun 1851. Paxton menciptakan bangunan dimensi raksasa yang tidak akan ada bahan beratnya atau yang janggal. Ia membayangkan satu struktur yang akan menghasilkan efek ringan, bahkan tanpa bobot. Masalahnya adalah tidak ada cara untuk mendirikan bangunan semacam itu pada masa itu. Struktur besar memerlukan dinding-dinding tinggi untuk menopangnya. Sepertinya tidak ada cara untuk menciptakan bangunan anggun dan melayang seperti yang dipikirkan oleh Paxton. Tetapi kemudian ia mengingat tanaman tertentu yang ia sedang kerjakan sebagai seorang tukang kebun, bunga bakung air atau Royal Water Lily. Daun bunga bakung yang mengapung besar sampai 6 kaki diameternya dan sangat tipis, namun meskipun begitu, tanaman itu agak stabil. Tanaman itu mencapai kestabilan ini karena topangan yang agak rumit di bagian bawah. Tulang rusuk yang menyebar dari tengah daun ke arah luar berpisah menjadi banyak cabang. Bunga bakung air itu memberikan kunci kepada Paxton untuk membuat mimpi arsiteknya menjadi kenyataan. Ia menggunakan sedikit topangan utama yang dihubungkan dengan banyak rusuk kecil dalam rancangannya. Hasilnya, Crystal Palace, satu keberhasilan yang luar biasa. Itu terbukti menjadi satu titik balik dalam bidang arsitektur. Gedung-gedung pencakar langit dari baja dan kaca yang kita lihat di sekitar kita hari ini berawal dari Crystal Palace yang anggun dan terbuka itu. Dan ya, kembali pada rancangan hebat dari bunga bakung indah itu. Tuhan membangun gedung luar biasa lainnya, yaitu gerejanya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Kita bisa baca dalam Amsal 9 ayat 1. Hikmat ilahi telah membangun gereja Allah pada 7 ajaran dasar. Doktrin Alkitabiah ini adalah penopang-penopang yang menopang struktur kebenaran yang Allah telah tetapkan. Itu adalah kebenaran kekal. Meskipun banyak rusuk menghubungkan penopang ini atau doktrin, ketujuhnya ini adalah tiang yang menopang. Itu semua berpusat pada Kristus, dan semua kitab suci berputar mengelilinginya. Ketujuh kebenaran kekal ini adalah fondasi wahyu Allah di seluruh sejarah. Itu adalah tanda-tanda yang mengidentifikasi gereja Allah di akhir zaman, yaitu yang pertama, kitab suci dalam Yohanes 17 ayat 1-7. Yang kedua, keselamatan dalam Yohanes 3 ayat 16. Yang ketiga, kedatangan Yesus yang kedua kali dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Yang keempat, hari Sabat, Yohanes 14 ayat 15. Yang kelima, keadaan orang mati, Yohanes 11 ayat 11-26. Yang keenam, bait suci, Yohanes 17 ayat 4 dan ayat 11 ayat 24. Dan yang ketujuh, Roh Kudus dan Roh Nubuat, Yohanes 14 ayat 15-17. Ini adalah kebenaran-kebenaran kekal, dan semua kekuatan Allah maut tidak dapat menghancurkannya. Dengan rumah yang Allah dirikan, mulailah hari Anda dengan tak tergoyahkan.